Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini masih dalam pembahasan masalah fikih madhab Imam Asy-Syafi'i. Kita akan membahas tentang syarat sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta pasal sahiji. Surutus sholati ari pirang-pirang syaratna sholat. Sama niatun eta aya 8. Toharotul hadasaini tegesna kahiji suci tina hadas 2. Wat toharotu sareng kaduana suci anin najasati tina pirang-pirang najis pisaubi dina pakaian wal badani sareng dina badan wal makani sareng dina tempat wasatrul aurati sareng katiluna nutupan aurat wastiqbalul kiblati sareng kaopatna nyang hareup ka kiblat. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang syarat sahnya sholat. Dalam kitab Safinatun Najah ini surutus sholati jumlahnya sama niatun ada 8. Cuman pada video bagian 1 ini saya akan membahas 4 terlebih dahulu. Toharatul hadasaini, syarat sahnya sholat akan menjadi sah manakala terkumpul 8 syarat yang ini. Pertama yaitu harus suci dari 2 hadas. Apa 2 hadas itu? Ialah hadas asgor dan hadas akbar. Hadas asgor yang bisa hilangnya dengan cara wudhu, hadas akbar yang bisa hilangnya dengan cara adus. Nah itu. Jadi ketika kita sholat, dimulai sholat sampai beres sholat, maka hadas yang 2 ini harus tidak ada, harus suci gitu. Wa toharatu anin najasati, yang kedua yang menjadi syarat sahnya sholat ialah seorang yang akan melaksanakan sholat harus suci dari najis. Di mana saja suci dari najisnya? Pertama, pisaubi, dalam pakaian yang dipakai sholat maka pakaiannya harus suci dari najis. Wal badani, begitu pula badannya harus suci dari najis. Tidak boleh kita sholat membawa najis dalam pakaian ataupun dalam badan. Wal makani, tempat sholatnya juga itu harus suci dari najis, tidak boleh ada najis gitu. Seperti sejadah lah, kalau kita sholat pakai sejadah gitu. Pokoknya yang dipakai untuk kita sholat di sana bersujud harus suci dari najis. Nah, itu yang kedua dari syarat sahnya sholat. Manakala ketika kita sedang sholat, lalu contoh kita sholatnya duhur, pas ketika rakaat kedua tiba-tiba najis datang menghampiri dan sampai terkena pada pakaian kita. Nah, dengan seketika pula maka itu sholat kita akan menjadi gagal. Karena ada najis di sana, apalagi najisnya terlihat basah, wah itu jelas sholatnya tidak sah karena syaratnya
Nomor 2, tidak ada, suci dari najis. Wasatrul aurati, yang ketiga dari syarat sahnya sholat itu ialah maka seseorang yang akan melaksanakan sholat harus tertutup auratnya. Aurat ketika sholat harus tertutup. Sholat, pelaksanaan sholat, maka aurat yang akan dibawa oleh orang yang sholat harus tertutup. Aurat itu bagaimana? Kalau bagi laki-laki dan perempuan ketika sholat beda. Kalau bagi laki-laki, aurat yang menjadi aurat ketika sholat itu ialah ma baina surrati warrukbati, sesuatu yang ada di antara pusar sampai lutut, berarti pusar dan lutut harus tertutup ketika sholat, tidak boleh terbuka. Kalau bagi perempuan ketika sholat yang termasuk auratnya itu jami'u badaniha ma siwal wajhi, seluruh badannya kecuali wajah, wal kafaini, dan 2 dampal tangan gitu. Kalau bagi perempuan itu aurat ketika sholat. Jadi selain kedua telapak tangan ini bagi wanita dan wajah, maka itu semuanya aurat. Kalau bagi laki-laki antara pusar sampai lutut yang termasuk aurat dalam sholat. Nah itu ketika sholat harus tertutup karena itu termasuk syarat sah sholat. Yang nomor keempat, yang menjadi syarat sahnya sholat itu ialah wastiqbalul kiblati, maka sholat harus menghadap ke arah kiblat. Kalau dekat harus yakin menghadapnya, bukan lagi kepada arahnya tapi ain kiblatnya, li ainiha yakinan pil kurbi. Dalam syarahnya dijelaskan menghadap kiblat harus terhadap ain kiblatnya ketika seseorang yakin memang dekat dengan apa? Dengan Ka'bahnya, dengan kiblatnya. Bagaimana kalau yang jauh? Wadonan pil bu'di, dengan ada don, sangkaan ini arah kiblat sudah benar menuju arah Ka'bah. Bukan dengan keyakinan kan? Kalau yakin kan harus jelas. Nah, kalau kita dari Indonesia contohnya mengarah kiblatnya bukan dengan keyakinan langsung ke ain kiblatnya, tapi kita dengan don, sangkaan arah ini sudah terukur mengarah kepada apa? Ka'bah, arah kiblat. Nah itulah syarat sholat yang nomor keempat. Nah pada bagian pertama ini saya cuma akan membahas 4 terlebih dahulu. Nanti kita lanjut di video tentang syarat sah sholat bagian keduanya. Lanjutan nomor kelima, 6, 7, 8 sudah selesai. Jadi ada 8. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk ditonton di video selanjutnya untuk kelanjutan videonya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.